Rekan-rekan semuanya, pernah mendengar istilah penggelapan tidak? Penggelapan adalah salah satu tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, teman-teman semuanya. Penggelapan ini unik ya, karena nanti kita akan lihat ya. Pada prinsipnya adalah berbeda dengan pencurian. Ketika pencurian dilakukan, maka pengambilan barang itu diawali dengan ada yang namanya iktikat tidak baik, teman-teman semuanya. Tetapi beda dengan penggelapan. Lalu apa itu penggelapan? Kita akan lihat pada pasal 486. Dikatakan begini ya. Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kita lihat dahulu ya teman-teman semuanya penjelasannya. Ketentuan ini mengatur tindak pidana penggelapan. Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian, di mana barang tersebut belum berada di tangan pelaku tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada saat barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Nanti saya bahas contohnya ya. Sedangkan pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana. Misalnya, suatu barang yang berada dalam penguasaan pelaku tindak pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Apa yang menjadi unsur dari pasal ini, teman-teman semuanya? Kalau ingin membuktikan bahwa benar seseorang telah melakukan yang namanya tindak pidana penggelapan, maka haruslah dibuktikan satu, ada pelakunya, yaitu setiap orang, teman-teman semuanya. Yang kedua, orang itu sudah melakukan sesuatu perbuatan, dan itu secara melawan hukum. Apa itu perbuatannya? Itu yang ketiga. Memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dan yang keempat adalah yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, teman-teman semuanya. Saya contohkan begini ya. Tadi sudah dibahas mengenai perbandingannya dengan tindak pidana pencurian. A, dia sudah dari awal ingin memiliki sepeda motor. Lalu kemudian dia pergi ke tempat parkiran sepeda motor, dia lihat, dia incar, ya. Lalu kemudian dia ambil sebuah sepeda motor yang itu bukan miliknya. Dan ia pun ketika mengambil itu tidak ada izinnya. Ya. Jadi penguasaan sepeda motor itu sehingga ada pada dirinya dari awal sudah ada masalah, teman-teman semuanya. Dari awal sudah
melawan hukum, teman-teman semuanya. Dia ambil gitu ya, dengan cara paksa, lalu kemudian dia bawa pergi, itu namanya pencurian. Kenapa? Karena timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut adalah pada saat barang itu belum ada pada dirinya. Dan yang kedua, ya, penguasaannya itu juga secara melawan hukum, teman-teman semuanya. Ini berbeda dengan tindak pidana penggelapan. A ingin menggunakan sepeda motor, gitu ya. Karena tidak punya, dia pinjam pada B. B, sahabatku, aku pinjam dong sepeda motormu, aku hendak menggunakannya. Lalu B bilang, yaudah nggak apa-apa, pakai saja ya, nanti tinggal dikembalikan gitu ya teman-teman semuanya. Nah, berarti kan penguasaan sepeda motor milik B di tangan A itu adalah dengan seizin B. Artinya tidak dengan melawan hukum, teman-teman semuanya. Dan A pada waktu itu juga niat jahatnya belum ada, teman-teman semuanya ya. Karena dia pinjam baik-baik begitu. Tapi ketika kemudian dia mengendarai sepeda motor itu, dia berpikir, loh aku butuh uang loh ini gitu ya. Gimana caranya ya dapat uang yang mudah, yang gampang begitu ya. Dan dia lihat, kan hari ini aku lagi minjem motornya si B. Tadi juga disertakan STNK-nya gitu ya teman-teman semuanya. Surat-suratnya ada nih gitu ya. Kenapa saya nggak jual saja? Lalu kemudian dia mendatangi seseorang dan dia tawarkan sepeda motor itu dengan harga yang mereka sepakati sehingga berpindahlah ya penguasaan barang itu dari si A yang meminjam kepada si C yang nantinya dapat diduga melakukan penadahan, teman-teman semuanya. Artinya apa? Artinya barang itu ada pada A tidaklah karena tindak pidana, tetapi kemudian perbuatan pidana itu lahir belakangan, teman-teman semuanya. Nah, pasal 486 ini adalah delik sederhana tentang penggelapan, teman-teman semuanya. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi dalam penjelasan pasal, yaitu ada perbedaan prinsip antara penggelapan dan pencurian. Ya. Dalam praktek penegakan hukum nanti kita lihat, tidak jarang teman-teman semuanya antara kedua pasal tersebut, ya, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif bila ada keraguan terkait penguasaan barang itu apakah secara melawan hukum atau tidak. Nah, inilah yang kemudian bisa saya sampaikan terkait dengan tindak pidana penggelapan. Nah, ini baru awal ya teman-teman semuanya. Karena nanti kita akan lihat ada yang namanya tindak pidana penggelapan ringan gitu ya. Tapi ini yang awal dulu ya. Jadi saya ulang bunyi pasal 486-nya biar kita lebih paham. Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Apa unsurnya Irawan? 1. Setiap orang. 2. Secara melawan hukum. Apalagi? 3. Memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dan uniknya adalah apa? Yang keempat nih ya. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Yuk teman-teman semuanya, yang ingin berkomentar monggo silakan, atau pengen mengatakan begini, Irawan tolong dong bahas pasal-pasal lainnya nih
terkait dengan KUHP yang baru biar kami lebih paham? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan dibagikan dan silakan bisa mensubscribe channel ini teman-teman semuanya. Salam hormat dari saya, Irawan Harahap.